Pernahkah kamu membayangkan, jika suatu hari manusia memiliki pesawat tercepat di alam semesta, lalu terbang lurus keluar angkasa tanpa berhenti selama miliaran tahun? Apakah akhirnya kita akan menemukan ujung alam semesta? Apakah di sana ada dinding raksasa yang membatasi ruang, kehampaan total, atau sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami otak manusia? Pertanyaan itu terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi anehnya, para ilmuwan benar-benar memikirkannya selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan jawaban yang mereka temukan justru jauh lebih misterius. Semakin jauh, manusia mencoba mencari batas alam semesta. Semakin alam semesta itu terlihat terus meluas. Seolah-olah ujung langit selalu menjauh dari siapapun yang mencoba mendekatinya. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 1400 tahun lalu, Al-Quran sudah memberi isyarat tentang langit yang terus diluaskan. Lalu sebenarnya, di mana ujung langit berakhir? Sejak dulu manusia selalu hidup dengan batas. Laut memiliki pantai, jalan memiliki ujung, rumah memiliki dinding, bahkan bumi tempat kita tinggal pun memiliki permukaan yang bisa dijelajahi. Karena itulah manusia secara alami berpikir bahwa segala sesuatu pasti memiliki akhir. Maka ketika manusia melihat langit malam yang gelap dan dipenuhi bintang, muncul satu pertanyaan besar yang terus menghantui peradaban. Jika kita terus berjalan lurus keluar angkasa, apakah suatu hari kita akan mencapai ujungnya? Dulu banyak orang membayangkan langit seperti kubah besar yang menutupi bumi. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai menyadari bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Sangat besar, sampai-sampai otak manusia kesulitan memahaminya. Bayangkan ini, bumi yang kita tinggali terlihat sangat besar bagi manusia. Kita membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyeberangi kota, berhari-hari untuk berpindah negara, bahkan berbulan-bulan untuk mengelilingi planet ini. Namun di dalam tata surya, bumi hanyalah titik kecil. Matahari yang terlihat biasa di langit ternyata mampu menampung lebih dari 1 juta bumi di dalamnya. Tapi matahari pun ternyata hanya satu bintang kecil di antara ratusan miliar bintang lain di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi yang tersebar di alam semesta. Semakin jauh teleskop melihat, semakin banyak galaksi ditemukan. Galaksi demi galaksi. Gugusan demi gugusan, cahaya demi cahaya. Sampai akhirnya para ilmuwan menyadari sesuatu yang membuat manusia terasa begitu kecil. Bagian alam semesta yang bisa diamati manusia saja memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Artinya, cahaya yang bergerak dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik membutuhkan miliaran tahun hanya untuk melintasi bagian alam semesta yang bisa kita lihat. Dan itu baru bagian yang teramati. Belum tentu seluruh alam semesta. Mungkin yang belum terlihat jauh lebih besar. Atau bahkan tak terbatas. Di titik inilah misteri mulai menjadi lebih aneh. Pada awal abad ke-20, seorang astronom bernama Edwin Hubble menemukan sesuatu yang mengubah cara manusia memandang kosmos selamanya. Ia mengamati bahwa galaksi-galaksi ternyata saling menjauh. Semakin jauh posisi sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat galaksi itu bergerak menjauh. Awalnya para ilmuwan bingung. Mengapa seluruh alam semesta terlihat seperti sedang meregang? Lalu muncullah teori yang mengejutkan. Mungkin bukan galaksinya yang bergerak di dalam ruang. Mungkin justru ruang itu sendiri yang sedang membesar. Bayangkan sebuah balon yang diberi titik-titik kecil di permukaannya. Ketika balon ditiup, semua titik saling menjauh. Bukan karena titik itu bergerak sendiri, tetapi karena permukaan balon terus meluas. Begitulah kira-kira alam semesta bekerja. Ruang dan waktu sendiri sedang meregang. Artinya, alam semesta bukan benda diam. Ia terus berkembang, terus membesar, terus meluas. Dan bagian paling anehnya adalah pengembangan itu ternyata tidak melambat, justru semakin cepat. Bayangkan itu. Seluruh alam semesta seperti sedang didorong oleh kekuatan misterius yang belum benar-benar dipahami manusia. Para ilmuwan menyebutnya sebagai dark energy atau energi gelap.
Nama itu terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah, tapi itulah istilah nyata yang digunakan dalam kosmologi modern. Energi gelap dipercaya memenuhi sebagian besar isi alam semesta. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya, tidak tahu bentuknya, tetapi efeknya terlihat jelas. Ia membuat galaksi terus menjauh satu sama lain. Ia membuat ruang terus meregang. Ia membuat alam semesta tumbuh semakin besar setiap detik. Dan mungkin itulah alasan mengapa manusia tidak akan pernah bisa mencapai ujung alam semesta. Karena bahkan saat kita bergerak menuju batasnya, ruang di depan kita terus bertambah luas. Seolah alam semesta selalu selangkah lebih jauh dari siapapun yang mencoba mengejarnya. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika alam semesta terus mengembang kemana? Apa yang ada di luar alam semesta? Apakah ada ruang lain? Dimensi lain? Atau justru tidak ada apa-apa sama sekali? Sampai hari ini, tidak ada ilmuwan yang benar-benar bisa memberikan jawaban pasti. Beberapa teori mengatakan, alam semesta mungkin tidak memiliki ujung sama sekali. Seperti permukaan bumi. Jika seseorang berjalan lurus terus-menerus di bumi, ia tidak akan menemukan ujung planet, tetapi akhirnya kembali ke titik awal karena permukaan bumi melengkung. Sebagian ilmuwan menduga alam semesta juga mungkin seperti itu, hanya dalam bentuk yang jauh lebih kompleks dan mustahil divisualisasikan otak manusia. Namun ada pula teori lain yang lebih aneh, bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah multiverse. Lautan kosmos yang dipenuhi banyak alam semesta lain. Masing-masing mungkin memiliki hukum fisika berbeda, waktu berbeda, bahkan mungkin bentuk kehidupan yang berbeda. Dan manusia mungkin tidak akan pernah bisa membuktikannya. Karena ada batas yang tidak bisa ditembus oleh cahaya sekalipun. Semakin jauh manusia mempelajari kosmos, semakin banyak misteri muncul. Dan anehnya, di tengah semua penemuan modern itu, ada satu ayat dalam Al-Quran yang membuat banyak orang terdiam. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Dalam bahasa Arab digunakan kata lamusi'un, yang bermakna meluaskan secara terus-menerus. Ayat ini diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, jauh sebelum teleskop modern ditemukan. Jauh sebelum manusia mengetahui galaksi, jauh sebelum teori ekspansi alam semesta lahir. Namun ayat itu seakan memberi isyarat bahwa langit memang terus diluaskan. Bagi sebagian orang, ini menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Karena ilmu pengetahuan modern baru menyadari bahwa alam semesta berkembang pada abad ke-20. Tetapi Al-Quran telah menyebutkannya berabad-abad sebelumnya. Bukan hanya itu, dalam surah Al-Mulk ayat 3 disebutkan, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat itu menggambarkan keteraturan alam semesta, bahwa kosmos bukan kekacauan tanpa arah. Ada hukum yang menjaga bintang tetap bergerak. Ada aturan yang menjaga galaksi tetap terbentuk. Ada keseimbangan luar biasa di balik ruang yang tampak tak berujung. Semakin dalam manusia memandang langit, semakin muncul kesadaran bahwa alam semesta ini terlalu rumit untuk dianggap sederhana. Dan mungkin rasa kagum itulah yang membuat manusia terus menatap bintang sejak ribuan tahun lalu. Karena langit selalu membuat manusia merasa kecil. Kita hidup di planet kecil, mengelilingi bintang kecil, di sudut kecil galaksi, yang bahkan hanya satu dari miliaran galaksi lain. Seluruh kehidupan manusia, sejarah perang, cinta, ambisi, ketakutan, semua terjadi di titik kecil yang hampir tidak terlihat jika dibandingkan dengan luasnya kosmos. Namun justru disitulah letak keanehannya. Di tengah alam semesta yang begitu besar, manusia diberi kemampuan untuk berpikir tentangnya. Kita diberi rasa penasaran. Kita diberi keinginan untuk mencari tahu. Kita memandang langit dan bertanya tentang asal-usul, tentang batas, tentang akhir. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukanlah apakah alam semesta memiliki ujung, tetapi mengapa manusia selalu ingin menemukannya.
Mungkin memang tidak ada dinding di ujung langit. Tidak ada gerbang terakhir di tepi kosmos. Tidak ada batas yang bisa disentuh tangan manusia. Mungkin alam semesta memang terlalu besar untuk dijelajahi sepenuhnya. Atau mungkin manusia memang tidak diciptakan untuk melihat akhirnya. Karena semakin jauh kita memandang alam semesta, semakin kita sadar betapa kecilnya diri kita. Dan semakin kecil manusia merasa, semakin besar rasa takjub itu tumbuh.